Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada acara kesayangan kita ini Kabar Petang pada hari ini Selasa 27 September 2022. Bersama saya yakni Nanang Setiawan, kita akan membahas tema-tema terkini, terhangat, tentu saja dari sudut pandang Islam bersama dengan para narasumber yang berkompeten dan terpercaya. Inilah Kabar Petang. The International Monetary Fund atau IMF memprediksi pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan United States of America. Selaras dengan prediksi IMF, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021 mengatakan bahwa 61% dari peningkatan ekonomi dan produk domestik bruto atau PDB disumbang oleh bisnis UKM. Bahkan bisnis UMKM ini menyerap 97% dari lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang membutuhkan. International Business Times mengatakan bahwa pendekatan trial and error adalah salah satu cara para pebisnis untuk mengidentifikasi strategi yang tidak berhasil dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengembangkan bisnis. Tapi pendekatan trial and error ini membutuhkan uang, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Jelas Global Awards winning business coach sekaligus founder Gratio Practical Business Coaching Yohanes G. Pauli dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Sabtu 24 September 2022. Tepatkah prediksi IMF? Bagaimana visi ekonomi Indonesia? Apa tantangan ekonomi Indonesia? Bagaimana agar negara ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hatta, peneliti senior Forum Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran atau Fakta. Assalamualaikum Bung Hatta. Masih di mute kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Seger sekali nampaknya ini. Bung Hatta, selain prediksi IMF awal bulan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan RI akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045. Hal ini dapat terjadi dengan tingkat pendapatan per kapita diperkirakan tembus 29.300 dolar Amerika Serikat atau US dollar atau setara dengan 420,3 juta dengan kurs ini miliar ya. 420,3 juta rupiah dengan kurs 1 dolarnya yakni 14.345 rupiah pada periode tersebut. Tepatkah prediksi tersebut, Bung Hatta? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarassamahu tahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Ya, tepat atau tidaknya prediksi atau ramalan dari IMF itu tadi kan indikatornya adalah GDP ya. Indikatornya adalah GDP. Bicara GDP itu berarti bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi apa yang menggerakkannya gitu ya? Apa yang menggerakkannya? Nah, yang menggerakkan ekonomi itu ya salah satunya adalah tentu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ya.
sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang sifatnya natural resources, ya, sifatnya alamiah, atau sumber daya yang sifatnya diciptakan, gitu ya. Dalam tanda kutip, gitu ya, diciptakan. Artinya diolah dulu, ya, diolah oleh manusia, dan kemudian dari situ kemudian ekonomi bergerak, mesin produksi berjalan. Begitu. Nah, saya pikir itu yang kemudian harus kita detailkan. Dalam konteks sumber daya alam, maka bukan hal yang aneh atau bukan hal yang susah untuk me, apa, meramalkan bahwa Indonesia ini adalah negara-negara yang besar, ya, negara yang besar. Ya, luas wilayah daratannya itu yang begitu luas, gitu ya, sumber daya alamnya yang begitu melimpah, gitu ya. Jadi kami pikir itu sangat beralasan kalau kemudian diprediksi sebagai sebuah negara besar. Hanya saja tadi kita harus mendetilkan bahwa penggerak pertumbuhan ekonomi tadi itu apa? Apakah kemudian sumber daya alam yang sifatnya alamiah saja, atau ada unsur, ya, sumber daya yang sifatnya diciptakan, gitu ya. Nah, jadi produk-produk yang hasil apa, rekayasa, ya, rekayasa produk-produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi, ya, seperti seperti elektronik dan seterusnya, ya. Jadi itu yang harus kita detailkan. Jadi kalau kalau kemudian menjadi negara terbesar itu bukan hal yang apa, bukan hal yang apa istilahnya, ya, tepatnya hal yang aneh, atau dalam artian eh, disikapi begitu, apa istilahnya, kaget, gitu ya. Kenapa? Karena itu hal yang pasti harusnya terjadi, bahkan sekarang harusnya bisa dilakukan. Tidak menunggu 2040, 2050, tidak menunggu ke sana, gitu. Sekarang pun sebenarnya bisa, ya. Sekarang pun sebenarnya bisa, gitu. Nah, itu yang kami pikir eh, apa berkaitan dengan ramalan IMF tadi, ya. Begitu. Ya, wah ini kabar gembira buat kita semua ini. Tapi juga menjadi tantangan bagi kita untuk mewujudkannya gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Indonesia memiliki indikator fundamental yang baik dilihat dari inflasi yang cukup rendah, surplus neraca dagang, dan kokohnya indeks keyakinan konsumen? Bagaimana realitas sistem dan struktur ekonomi Indonesia saat ini, Bung? Iya, nah di sini kita mulai bicara hal-hal yang detail, ya. Jadi kalau kita kemudian berbicara apa, future condition, gitu ya, apa kondisi masa yang akan datang, sebuah cita-cita, gitu ya, maka tentu ada indikator-indikatornya, faktor-faktor penunjangnya tadi, ya. Sumber daya alam kita sudah oke, gitu ya. Nah, bagaimana dengan dengan hal yang lain, ya, indikator-indikator yang lain. Misal tadi tentang inflasi, ya. Inflasi rendah itu rendah untuk dalam kerangka kerangka waktu berapa tahun, ya. Apakah rendahnya itu dalam kerangka waktu 1 tahun, ataukah kerangkanya itu dalam 10 tahun misalnya, ya. Dalam kerangka waktu 1 tahun, kan BPS itu menghitungnya per tahun, ya. Oh, inflasi tahun ini 5%. 2022 ini diperkirakan bisa tembus sampai 8-9%, kan. Karena naiknya BBM, begitu ya. Nah, hanya saja kan itu tahun, ya, dalam kerangka waktu 1 tahun. Padahal yang namanya inflasi itu kan terus dari tahun ke tahun terus terjadi tuh. Artinya harga barang yang naik tahun ini, tahun depan tuh nggak turun-turun, gitu. Tahun depan nggak akan turun, dia tetap aja gitu, terus naik, begitu ya. Makanya harga satu mie instan gitu ya. Saya sering mencontohkan tuh mie instan, gitu. Harga mie instan itu di zaman saya itu ada sekitar zaman saya itu sekitar tahun-tahun 95, gitu ya.
Rp250 gitu ya. Sekarang itu berapa? Rp3.000 gitu. Jadi rendahnya itu dalam kerangka waktu berapa tahun ya. Nah, disitulah yang kami pikir rendah ini, saya pikir itu masih harus didetilkan gitu ya. Karena kalau memang konsisten dengan rendah gitu ya, ya kenapa kemudian Bank Indonesia, pemerintah kita akan melalui BI itu ingin melakukan redenominasi ya, mengurangi digit angka dalam rupiah yang tadinya 100.000 menjadi Rp100 begitu kan, 3 angka di belakang nolnya dihilangkan gitu. Ya kalau memang inflasinya rendah ya sudahlah, tetap aja begitu. Karena bicara angka nol yang begitu banyak di dalam rupiah itu sebenarnya berbicara tentang inflasi. Seberapa dahsyat pukulan inflasi itu terhadap mata uang. Karena inflasi itu bicara tentang daya beli sebuah mata uang. Gitu. Jadi tidak ada yang menjamin kemudian ketika 100.000 3 angka nolnya di belakang dibuang, tidak ada yang menjamin beberapa tahun kemudian itu kembali menjadi Rp100.000 yang tadinya Rp100.000 menjadi Rp100.000 kembali. Kita punya uang pernah berapa, 5 sen gitu ya, Rp10, bahkan Rp1, kita pernah punya mata uang seperti itu. Tapi kenapa sekarang menjadi 100.000 gitu ya? Kenapa mata uang yang Rp5, Rp1 itu tidak ada lagi? Itulah yang namanya inflasi. Sehingga kalau kemudian dikatakan inflasi rendah, ekonomi Indonesia maju, ini kayaknya belum harus didetailkan begitu. Ya. Jadi bukan faktor yang bisa menjadi penopang Indonesia itu tumbuh seperti yang kita inginkan di masa yang akan datang atau saat ini gitu ya. Nah, kami pikir begitu. Terus kemudian kalau dilihat dari segi apa misalnya surplus neraca dagang ya. Oke lah, kita surplus neraca dagang ini berdasarkan data yang saya miliki memang tahun 2021 neraca pembayaran kita itu BOP-nya yaitu 15,6 miliar US dollar ya. 15,6 miliar US dollar. Surplus ya, surplus. Dari 15,6 miliar dolar ini ya yang tertinggi adalah transaksi finansial sebenarnya ya. Transaksi finansial. Transaksi finansial itu di dalamnya ada namanya transaksi portofolio dan transaksi investasi asing. Nah, sebelum pandemi, transaksi portofolio itu mendominasi dari transaksi finansial, dalam artian lebih tinggi daripada transaksi investasi asing langsung. Padahal yang namanya transaksi portofolio itu adalah transaksi yang sifatnya benalu, ya, benalu. Jadi transaksi finansial yang modelnya seperti ini itu adalah transaksi benalu. Begini. Apa harapan dengan tumbuhan? Yang namanya tumbuhan benalu itu kan harus disingkirkan gitu, harus disingkirkan. Tapi kenapa itu yang menjadi pendorong utama di dalam transaksi finansial yang menyumbang dari neraca pembayaran kita yang surplus tadi gitu. Itu satu. Jadi 77% dari BOP kita itu disumbang oleh transaksi finansial. Kalau kita lihat dari transaksi berjalan, neraca berjalan yang di dalamnya ada ekspor impor, mari kita lihat ekspor impor kita itu ya dari sisi neraca perdagangan barangnya ya ekspor kita itu 70% ya 70 sampai sekitar 75% ya itu disumbang oleh produk manufaktur atau hasil manufaktur. Adapun pertambangan itu yang 20% ya sekitar 16 sampai 20%. Hasil pertanian sekitar 2,8%. Nah, mari kita detailkan hasil manufaktur tadi itu apa? Hasil manufaktur tadi itu ternyata di dalamnya adalah salah satunya adalah minyak sawit. Minyak sawit itu menempati urutan yang ketiga terbesar di dalam hasil manufaktur. Setelah produk logam dasar ya, produk logam dasar itu sekitar 21% dari ekspor untuk hasil manufaktur. Nomor satu, nomor dua itu adalah hasil manufaktur lainnya. Nomor satu adalah hasil manufaktur lainnya. Nomor dua adalah produk logam dasar dan nomor tiga adalah minyak sawit. Nah, coba kalau kita fokuskan, kita konsentrasikan kepada pembahasan minyak sawit. Minyak sawit itu menjadi 11% gitu ya, bahkan 15% di tahun 2021 menyumbang ekspor dari hasil manufaktur. Tapi kita lihat bagaimana kemudian minyak sawit yang menyumbang 15% dari ekspor hasil manufaktur tadi
itu bikin rusuh di dalam negeri, ya kan? Bikin rusuh di dalam negeri. Bagaimana mungkin kita memiliki luas kelapa sawit terluas di dunia, tetapi harganya mahal, langka pula. Seharusnya yang namanya mahal biasanya itu tidak langka, ya. Tapi ini apa? Ini mahal, langka pula, gitu. Jadi apa seperti itu produk-produk yang dibanggakan sehingga kemudian menjadi tumpuan bahwa Indonesia ini menjadi negara besar masuk ke dalam 10 besar, bahkan tadi dikatakan nomor 4 setelah Cina, India dan Amerika, begitu kan? Apa ini yang dijadikan landasan, ya? Itu kalau dilihat dari hasil hasil manufaktur. Nah, sekarang kita beralih kepada hasil pertambangan. Hasil pertambangan itu, ya, tadi sekitar berapa? Ada sekitar 20-an%, ya, 20 sampai 30%. Nah, di dalamnya yang terbesar hasil pertambangan itu adalah batu bara, ya. 60% sampai 65% itu adalah disumbang oleh batu bara. Mari kita lihat secara detail data di lapangan, fakta di lapangan. PLN itu pembangkit listrik di Indonesia itu hanya sekitar membutuhkan 100 juta ton, ya. Jadi hanya sekitar 100 juta ton, ya, sekitar 130 juta ton untuk industri-industri yang lain, ya, seperti industri pupuk, ya, kertas dan lainnya. 130 juta ton itu kalau kita ketahui, ya, 130 juta ton itu hanya sekitar 21% dari total produksi Indonesia, batubara Indonesia. 21% saja. Tetapi PLN itu teriak, weh, kami ini krisis listrik nih. Nggak ada yang mau jual listrik kepada PLN. Gitu kan? Padahal produksi kita itu 613 juta ton. 613 juta ton dalam satu tahun 2021. PLN itu hanya membutuhkan sekitar 100 juta ton. Kemana 600 juta ton, 500 juta tonnya itu kemana? Gitu. Padahal tadi itu dijadikan ekspor. Nah, persoalan ekspor inilah ternyata kita berbangga-bangga dengan ekspor, tetapi ternyata mengorbankan yang namanya industri dalam negeri. Nah, apakah tata kelola sumber daya alam yang kemudian diekspor yang seperti ini jadi kebanggaan itu berkorelasi dengan kinerja ekonomi yang akan kita harapkan di kemudian hari, begitu? Apakah berkorelasi? Kan jauh panggang dari api, begitu. Iya. Jadi tidak berkorelasi. Jadi seharusnya kalau memang kita konsisten dengan cita-cita future condition yang tadi yang kita inginkan tadi, gitu, harusnya kan itu linier, geraknya tuh searah, gitu. Tapi ini kan geraknya mana bertolak belakang. Kita berbangga-bangga dengan ekspor sekian sekian sekian, tapi ternyata industri dalam negeri teriak batu bara, gitu. Kan aneh. Kami kira begitu. Iya. Masya Allah, ini berasa kayak kuliah S2 ini, Prof. Nah, Bung Hatta, sebenarnya apa saja sih ini eh, tantangan ekonomi Indonesia hari ini dan ke depan, ya? Kalau tadi ini ya, Bung Hatta menyampaikan kita punya prasyarat visi ekonomi yang seperti ini, kemudian faktanya juga ya seperti ini kan itu. Sebenarnya sih apa tantangan ekonomi Indonesia hari ini dan ke depannya, gitu. Iya, jadi saya ingin nambahkan satu satu fakta lagi. Saya ingin menunjukkan bagaimana eh, 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 apa GDP, ya, pertumbuhan ekonomi Amerika, ya, sebagai sebuah negara adidaya, ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia, ya, tertinggi di dunia. Amerika itu pertumbuhan ekonominya, ya, tahun 2020, ya, itu sudah mencapai 20,9 triliun US dollar. 20,9 triliun US dollar tahun 2020. Nah,
Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia 20,9 triliun US dollar itu, ya. Tetapi apa yang terjadi di Amerika dengan tingkat kemiskinan? Kalau tingkat kemiskinannya itu kita lihat dari jumlah penduduk Amerika yang bergantung, makanannya itu bergantung kepada kupon makan. Di sana ada kupon makan gratis gitu ya. Namanya itu food stamp program gitu ya. Nah, itu ada berapa juta penduduk Amerika? Ada 40 juta, tidak kurang dari 40 juta rakyat Amerika yang bergantung kepada kupon makan gratis. Kalau di Indonesia itu kupon daging, kira-kira begitu. Kalau di Amerika itu kupon makan gratis. Ada 40 juta orang. Itu 20 triliun US dollar per tahun pertumbuhan ekonominya. Indonesia mau mencontoh siapa? Contoh Amerika, nggak selesai urusan kemiskinan. Apakah ini yang ingin menjadi target kita di kemudian hari sehingga kemudian dikatakan tadi masuk ke dalam 10 besar negara Indonesia bahkan nomor 4 mengalah setelah Amerika? Ternyata nggak selesai urusan kemiskinan begitu. Jadi seharusnya kita itu membedakan persoalan pertumbuhan ekonomi gitu ya dengan persoalan keadilan ekonomi. Persoalan pertumbuhan ekonomi itu bicara tentang produksi, persoalan keadilan ekonomi itu bicara tentang distribusi. Inilah yang kemudian ya kalau kemudian tadi pertanyaan selanjutnya tadi bicara tentang bagaimana seharusnya gitu ya. Das Solen ini bagaimana seharusnya? Disinilah seharusnya kita kemudian tidak lagi terkecoh hanya berfokus terkonsentrasi terhadap yang namanya produksi gitu ya. Namun melupakan yang namanya distribusi ya. Amerika itu adidaya, dolarnya itu 80% transaksi dunia itu masih menggunakan dolar. Pertanyaannya, 40 tahun yang akan datang yang disebut tadi menjadi nomor 4, apakah rupiah menjadi mata uang yang ditransaksikan di dunia? Kan tidak, ya kan? Mata uang Indonesia itu kan masih soft currency, bukan hard currency. Bukan menjadi mata uang falas yang dikejar-kejar seluruh negara, bukan. Ini Amerika saja yang sudah mata uangnya menjadi mata uang terbanyak ditransaksikan 80% gitu. Itu saja masih seperti itu kinerja ekonominya. Nah, jadi harusnya Indonesia itu tidak saja bisa bicara tentang produksi, tapi jangan lupakan bicara distribusi. Disinilah nampaknya yang harus kita detailkan. Bagaimana distribusi itu berkeadilan. Bagaimana produksi itu adalah produksi yang betul-betul real. Produksi yang betul-betul melahirkan barang dan jasa. Bukan produksi yang melahirkan bubble ekonomi. Ekonomi gelembung. Gitu ya. Ekonomi gelembung. Ekonomi gelembung itu salah satunya dilahirkan dari mana? Dari pasar modal. Investasi portofolio itu pasar modal. Itu adalah ekonomi gelembung. Ekonomi gelembung itu tertusuk duri sedikit aja meledak dia. Saat ini nih rupiah hari ini anjlok di atas 15.000. Kalau kita hitung dari awal tahun kemarin itu sudah sekitar 800 sampai 900 rupiah anjloknya rupiah itu. Utang kita kalau 1 juta dolar saja anjlok 100 rupiah itu berarti utang kita itu bertambah 100 juta rupiah. Ini kalau kemudian anjlok sampai 900 rupiah, berarti apa? Dari setiap 1 juta dolar itu, kita harus menambah 900 juta rupiah. Coba bayangkan. Inilah yang namanya produksi, distribusi yang memang dalam ekonomi kapitalistik ini tidak akan pernah real gitu ya. Jadi betul-betul sifatnya itu bubble, ya, gelembung. Ya. Apa yang diharapkan dari ekonomi yang gelembung yang seperti ini? Itulah yang terjadi juga di Amerika. Amerika justru menjadi apa? Amerika itu tahun 2008, 2007, 2008 justru menjadi magnet kerusakan ekonomi, magnet kerusakan keuangan dunia dengan namanya kredit crunch, kredit macet di sektor properti yang berasal dari sana. Terus kita apa mau jadi seperti Amerika seperti itu juga gitu ya. Uni Eropa, kita mau lihat Uni Eropa ya.
Uni Eropa itu misalnya, ya. Kalau kita lihat data dari tahun 1970-an, setidaknya sudah terjadi 51 krisis keuangan dan itu bersifat sistemik. Itu data dari Uni Eropa, resmi, ya. 51 krisis keuangan. Jadi kita mau mencontoh siapa? Eropa. Asia sendiri, ya, negara-negara berkembang, ya. Negara-negara berkembang dari tahun 1970 sampai 2020-an ini itu sudah sampai 400 kali krisis keuangan. 400 kali krisis keuangan itu berarti dalam satu tahun ada 8 negara, ya, ada 8 kali krisis keuangan, baik itu krisis utang, krisis perbankan maupun krisis mata uang. Lantas kita mau membangun ekonomi yang kayak apa sehingga kemudian tadi kita berharap menjadi nomor 4 terbesar di dunia. Jadi inilah yang kemudian yang harus kita detilkan konsepnya. Karena ketika kita bicara pembangunan ekonomi, maka kita bicara konsep kebijakan ekonomi. Bicara konsep kebijakan ekonomi, maka kita bicara setidaknya dua hal. Apa itu? Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter kita yang masih saja seperti sekarang, bertepuk sebelah tangan apa yang diinginkan di kemudian hari, kecuali itu menguras sumber daya alam. 40 tahun sumber daya alam kita itu akan habis. Batu bara kita, 40 tahun. Ya. Kalau berdasarkan estimasi ya sekitar, kalau perkiraan ya batu bara kita itu bisa 150-an tahun dengan angkanya yang estimasi ya, karena ada masih cukup banyak. Tapi kalau berdasarkan cadangan yang sudah terverifikasi, itu hanya sekitar 40 tahun habis. Berarti 40 tahun kemudian kalau dikuras terus, habis. Bisa sih nomor 4, nomor 5, tapi sumber daya alamnya habis. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang independen, kebijakan moneter yang menjamin ekonomi ini berkeadilan. Coba kita lihat kebijakan moneter kita. Ketika Amerika menaikkan suku bunga, kita harus menaikkan suku bunga juga. Kenapa? Karena kalau tidak dolar loncat, capital outflow istilahnya. Dolar loncat. Bagaimana caranya dolar tidak loncat? Suku bunga harus dinaikkan. Suku bunga dinaikkan, sektor real hancur, UMKM teriak, semaput. Kan seperti itu, terus berulang. Apa iya yang seperti itu yang kemudian bisa menyebabkan Indonesia menjadi nomor 1 di dunia? Kayaknya kok tidak ya, jauh panggang dari api. Begitu pula kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal kita itu APBN sampai sekarang 50% APBN kita itu hanya habis untuk bayar bunga utang dengan pokok utang. Apa iya APBN fiskal yang seperti ini bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang adidaya? Kayaknya kok tidak begitu. Oleh karena itu, kalau memang Indonesia serius berkomitmen tinggi untuk menjadi negara yang adidaya, mari kita breakdown cita-cita future condition tadi itu kepada apa? Kepada kebijakan moneter dan fiskal yang betul-betul merdeka. Kira-kira begitu. Apa itu? Merdeka dari kapitalisme. Begitu kami pikir. Iya. Jadi Bung Hatta tadi nyindir masalah something wrong with the system, gitu ya. Ada yang salah dalam sistemnya, itu penerapan sistem kapitalisme itu. Nah, menyambung dari penjelasan Bung Hatta barusan, lebih menukik ini ya, bagaimana agar negara kita yang tercinta ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Setelah tadi dijelaskan panjang lebar, this is the final blow gitu ya. Gimana cara menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Bung Hatta? Iya, bersambung yang tadi berarti ya. Lantas bagaimana caranya agar Indonesia kemudian menjadi negara yang terbesar, menjadi negara yang adidaya tadi? Maka tadi kita harus membreakdown, ya, merincikan, mendetilkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang betul-betul merdeka tadi. Nah, kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang betul-betul merdeka itu adalah bagaimana menjadikan uang, pertumbuhan uang itu linier dengan pertumbuhan barang dan jasa. Kalau sekarang pertumbuhan uang itu bergerak bebas, tidak searah, tidak linier dengan pertumbuhan barang dan jasa. Kenapa? Karena memang dual flow, dual arus ya. Arusnya tuh double, dua gitu ya. Ada sisi kiri, ada yang namanya sektor real, ada sektor non real.
Inilah ciri khas ekonomi kapitalistik. Ada ada pergerakan yang tidak searah antara uang, barang, dan jasa. Inilah khas ekonomi kapitalistik dengan ekonomi yang ribawi, yang spekulatif, gambling alias maisir alias judi gitu. Ya. Jadi bagaimana kemudian caranya pertumbuhan uang itu linear searah dengan pertumbuhan jumlah uang dan barang. Itu yang harus kita lakukan. Nah, satu-satunya cara agar jumlah uang itu linear geraknya dengan jumlah barang dan jasa, yang bisa melakukan itu adalah kebijakan moneter dan fiskal syariah. Yang mana yang tadinya riba itu tidak akan pernah bisa ada, ya, tidak akan pernah ada yang namanya riba, tidak akan pernah ada transaksi pasar komoditas yang gambling itu, yang kemudian menyebabkan harga-harga sembako di dunia naik tinggi, begitu menjulang tinggi, yang menyebabkan kemudian mata uang itu bisa bergejolak begitu rupa, begitu volatile, begitu fluktuatif gitu ya. Itu kan gara-gara pasar valuta asing yang begitu spekulatif gambling. Bayangkan pasar falas di dunia itu dalam satu hari average rata-rata 6,5 triliun US dollar. Itu pasar falas. Inilah model ekonomi kapitalistik yang tidak bisa kita ikuti, yang tidak bisa lagi dipakai oleh Indonesia kalau memang ingin menjadi Indonesia yang number one, gitu ya, Indonesia yang nomor satu. Jadi menjadikan bertambahnya jumlah uang itu mengikuti bertambahnya jumlah uang, barang, dan jasa. Kalau tidak, yang persis seperti sekarang, di mana ada pasar modal, pasar komoditas, pasar falas yang sifatnya spekulatif, tidak akan pernah bisa Indonesia menjadi negara yang number one, nomor satu. Tidak akan pernah bisa. Mari kita lihat data tadi. Saya berikan contoh. Negara Eropa. 4 negara GDP terbesar di Eropa. Siapa? Jerman. Populasi penduduknya tahun 2019 itu hanya 83 juta jiwa. Peringkat infrastrukturnya itu nomor 8 di dunia. Infrastrukturnya nomor 8 di dunia. GDP-nya itu berapa? GDP-nya itu 3,4 triliun euro. 3,4 triliun euro. Ya. Itu Jerman. Tetapi tingkat kriminalitasnya berapa? Tingkat kriminalitasnya itu, pencuriannya, itu 1,02 juta kasus. Itu di Jerman. Bagaimana dengan Inggris? Inggris itu populasinya hanya 66 juta. Infrastrukturnya itu nomor 11 peringkatnya tahun 2019. GDP-nya 2,59 triliun euro. Berapa kasus pencurian di sana? 1,7 juta kasus pencurian. Jumlah penduduknya sedikit, tapi kriminalitasnya begitu tinggi. Fakta-fakta ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seharusnya kita sudahlah, tidak lagi perlu mengikuti kebijakan ekonomi yang kapitalistik ini. Makanya Joseph Stiglitz ini mengatakan, Eropa dan Barat itu masih saja bergelimang dengan kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti gagal dan berbiaya mahal. Tapi memang solusinya mereka lupa. Solusinya apa kalau bukan syariah? Kami pikir begitu. Iya, Masya Allah. Baik, begitulah penjelasan dari Bapak Muhammad Hatta yang sangat luar biasa. Bahwasanya kalau kita ingin ekonomi kita meroket, maka tinggalkan sistem kapitalisme, tanggalkan sistem ekonomi bubble ekonomi, tinggalkan riba, maka insya Allah sistem ekonomi real akan melejit dibarengi dengan distribusi kekayaan barang dan jasa yang merata gitu. Baik, Amin. Bapak Muhammad Hatta, terima kasih atas wawasannya, dan juga para pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini di kabar petang. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara yang lebih heboh lagi, lebih menarik lagi di jam-jam yang akan datang. Jangan lupa klik tombol loncengnya, like, kemudian share ke teman-teman Anda, famili Anda, dan handatolan Anda, dan semoga menjadi investasi yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sekian dari saya, mari kita
akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.